Asal-usul harimau berkulit belang. Pada zaman dahulu, harimau memiliki warna kuning tua mulus tanpa belang-belang hitam. Meskipun belum memiliki belang, harimau zaman dahulu juga suka berburu hewan untuk makanannya. Bagaimana kisahnya? Harimau yang berwarna kuning tua mulus bisa berubah menjadi belang-belang. Mari kita simak bersama ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang petapa yang masih muda tinggal dalam sebuah gua di hutan belantara. Petapa tersebut juga dikenal kesaktiannya dan mampu berbicara dengan hewan. Banyak hewan yang datang kepadanya untuk minta tolong. Pada suatu hari, seekor kelinci berlari kencang dengan penuh ketakutan masuk ke dalam sebuah gua. Kelinci tersebut terlihat sangat ketakutan dengan napas yang tersengal-sengal. Petapa, di manakah kamu? Tolonglah aku. Seorang petapa yang sedang bersemedi tiba-tiba membuka matanya. Wahai kelinci, ada apa gerangan hingga kau ketakutan begini? Tolonglah aku, petapa. Harimau mau memangsa aku. Aku takut sekali. Seekor harimau berjalan pelan memasuki mulut gua. Hai petapa. Semua hewan di hutan ini hormat padamu. Tidak ada yang berani melawanmu. Tetapi aku lapar sekali. Jadi, serahkan kelinci itu padaku. Petapa tersebut tidak langsung menjawab dan hanya tersenyum sambil melihat kelinci yang sangat ketakutan. Sebenarnya aku kasihan kepada kelinci yang sedang ketakutan ini. Tapi aku juga kasihan kepada engkau yang sedang kelaparan. Jika engkau mau, aku bisa memberikan tangan kiriku ini untuk kau makan. Dan engkau tidak perlu lagi memangsa kelinci ini. Harimau tersebut sangat terkejut mendengar jawaban petapa tersebut. Baiklah, jika itu yang kamu minta, wahai petapa. Dengan senang hati ku terima tawaranmu. Harimau tersebut akhirnya pergi meninggalkan petapa dan kelinci sambil membawa lengan kiri petapa. Sedangkan di dalam gua, kelinci sangat terkejut melihat pengorbanan petapa yang menjadi buntung demi keselamatannya. Belum hilang rasa terkejut kelinci, tiba-tiba lengan kiri petapa tumbuh kembali. Sekarang pulanglah, dan lain kali berhati-hatilah agar tidak bertemu harimau lagi. Terima kasih, petapa. Sungguh mulia hatimu. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Setelah mengucapkan terima kasih, kelinci tersebut kemudian pulang meninggalkan petapa. Sementara itu, harimau sudah memakan sampai habis lengan milik petapa. Tiba-tiba, harimau memiliki rencana jahat. Apa rencana jahat sang harimau? Keesokan harinya, harimau mendatangi gua tempat petapa. Wahai harimau, ada apa engkau datang lagi ke sini? Hai petapa, bukankah lengan kirimu sudah kau berikan padaku? Kenapa masih ada, hai petapa? Aku memberikan lenganku ini kepadamu dengan ikhlas, sehingga Tuhan berkenan untuk menggantinya dengan yang baru. Sungguh, engkau memang petapa yang sangat sakti. Hari ini aku bertemu kelinci, dan perutku sangat lapar. Aku ingin sekali merekam kelinci, tapi aku sangat kasihan. Maka aku putuskan untuk kemari. Apakah kamu bersedia memberikan lengan kananmu demi keselamatan kelinci? Meskipun petapa tahu bahwa harimau sedang berbohong, namun petapa itu tetap memberikan lengan kanannya kepada harimau. Baiklah, makanlah lengan kananku ini, dan jangan kau ganggu kelinci itu lagi. Akhirnya, harimau tersebut pergi dari gua sambil membawa lengan kanan petapa. Sedangkan di dalam gua, keajaiban terjadi lagi. Lengan kanan petapa itu
tiba-tiba tumbuh kembali seperti sedia kala. Sedangkan di tempat lainnya, harimau sangat menikmati lengan kanan petapa. Namun, apakah lengan kanan petapa tersebut bisa menghentikan nafsu serakah harimau? Suatu hari, harimau mengintip gua tempat petapa tersebut tinggal. Rencana jahat apa yang dia buat? Harimau tersebut mengendap-endap menuju mulut gua tempat si petapa. Hari ini, aku harus bisa memakan seluruh tubuh si petapa. Jika lengannya sangat lezat, apalagi seluruh tubuhnya. Harimau masuk ke dalam gua dan melihat petapa sedang bersemedi. Harimau itu tertawa senang sekali melihat petapa yang sedang bersemedi. Harimau bersiap-siap menerkam petapa. Kedua kaki depannya mengeluarkan kuku-kukunya yang tajam. Secepat kilat, harimau melompat dan menerkam petapa. Tubuh harimau itu tiba-tiba terpental dan membentur dinding gua. Aku sudah memberikan kedua lenganku, tapi kau masih saja tamak. Sudah kepalang basah, harimau itu kembali menyerang petapa. Petapa kemudian berdiri sambil memegang tongkatnya menangkis setiap serangan harimau. Kali ini, petapa tidak hanya menangkis, tetapi juga memberikan serangan balik ke harimau. Akhirnya, harimau itu pun kalah melawan petapa sakti. Tubuh harimau yang penuh luka itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun kembali. Tubuh harimau itu penuh luka dan membentuk garis belang-belang akibat pukulan tongkat petapa. Petapa sambil memegang tongkatnya berjalan mendekati harimau yang sudah terkulai lemas. Apakah petapa akan membunuh harimau tamak tersebut? Aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku bisa menyembuhkan semua luka-lukamu. Asalkan engkau mau bertobat dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Ampuni aku, petapa. Aku memang hewan yang tamak. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Petapa sakti yang penuh belas kasihan itu pun menyembuhkan semua luka harimau. Hanya saja, luka harimau itu meninggalkan bekas belang-belang di sekujur tubuhnya. Nah, sudah aku sembuhkan semua lukamu. Aku sengaja meninggalkan belang-belang bekas luka ini untuk mengingatkanmu akan semua ketamakanmu selama ini, agar engkau tidak mengulanginya lagi. Sekarang pergilah. Terima kasih, petapa. Kamu sungguh berhati mulia. Harimau itu pun meninggalkan gua dengan tubuh yang kembali sehat. Itulah asal-usul kenapa harimau memiliki kulit yang belang-belang. Asal-usul kulit zebra. Zebra adalah hewan yang bentuknya sangat menyerupai kuda. Zebra merupakan hewan asli dari daratan Afrika. Makanan utama zebra adalah rumput. Meskipun sangat menyerupai kuda, namun zebra memiliki perbedaan menyolok, yaitu pada kulitnya yang belang-belang hitam putih. Menurut cerita, warna belang-belang hitam pada zebra memiliki asal-usul yang unik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, zebra ternyata memiliki kulit yang putih, bersih dan polos. Tidak ada belang-belang hitam di tubuh zebra. Saat itu, zebra dikenal sebagai hewan paling cantik di hutan. Semua hewan mengakui kecantikan zebra. Sayangnya, anugerah kecantikan yang dimiliki oleh zebra membuatnya menjadi sombong. Zebra menganggap semua hewan lainnya
berpenampilan jelek, tidak secantik dirinya. Na 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 na. Hai kerbau, sungguh jorok dirimu. Setiap hari berendam lumpur dan dikerubuti lalat. Pantas saja dirimu menjadi jelek. Zebra, kamu nggak punya kerjaan ya? Setiap hari kok bisanya mengejek hewan lainnya? Dasar kerbau jelek dan jorok. Pantas saja temannya lalat. Setelah mengejek kerbau, zebra pun melanjutkan jalan-jalan keliling hutan. Zebra kemudian melihat kelinci yang sedang makan rumput. Zebra yang sombong ternyata juga jahil. Diam-diam, zebra memiliki rencana jahat. Hai kelinci. Kamu lagi. Ulah zebra menyebabkan kelinci terkejut. Do 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 do. Hai kura-kura. Kamu lagi, Zebra. Sepertinya kamu kurang suka ya bertemu denganku. Hewan paling cantik di hutan ini. Iyalah, kamu hewan paling cantik, tapi juga paling menjengkelkan. Semua hewan di hutan ini sepertinya iri dengan kecantikanku. Zebra sepertinya tidak puas hanya bertemu beberapa hewan. Hari ini dia bermaksud menemui semua hewan untuk memamerkan kecantikannya. Tiba-tiba zebra mendengar suara gagak. Zebra pun menoleh ke sana kemari mencari asal suara gagak. Mungkin zebra merasa sangat pantas memamerkan kecantikannya di depan burung gagak. Hai gagak, kamu sedang minum atau berkaca di air sungai? Meskipun berkaca sepanjang hari, kamu tetap saja hewan yang jelek. Seandainya saja di hutan ini tidak ada hewan seperti kamu, pasti suasananya damai dan tentram. Hewan-hewan di hutan ini memang susah mengakui kecantikanku. Sebaiknya aku menemui kuda. Hai kuda. Waduh, kamu lagi Zebra. Hutan ini luas. Untuk apa pula kamu datang kemari? Aku sudah bosan dengan kesombonganmu. Dasar kuda jelek. Aku datang hanya untuk memperlihatkan kecantikanku. Zebra yang diacuhkan oleh kuda merasa kesal. Hei kuda jelek, kalau kamu bisa menemukan hewan di hutan ini yang lebih cantik dari aku, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku mengenal hewan yang paling cantik di hutan ini. Jika kamu mau menemuinya, temui aku 2 hari lagi di pinggir sungai. Tetapi ingat, setelah itu kamu tidak boleh menggangguku lagi. Baiklah. Lagian mana ada hewan yang lebih cantik dari aku di hutan ini? Zebra pun meninggalkan kuda. Dia merasa sangat yakin bahwa tidak ada hewan di hutan ini yang kecantikannya melebihi dirinya. Kuda kemudian berpikir keras, menemukan hewan mana yang lebih cantik dari zebra. Tiba-tiba, kuda menemukan jalan keluar. Hei kuda, ada apa tiba-tiba kamu memanggil kami? Kuda kemudian menceritakan kepada mereka tentang tantangan zebra kepadanya. Jadi, bagaimana? Kalian ada yang punya ide? Semuanya menjadi diam dan berpikir keras menemukan ide untuk mengalahkan zebra. Aku punya ide cemerlang. Apa idemu?
cepat, katakan. Gagak pun kemudian mengeluarkan idenya sambil berbisik. Semua hewan mendengarkan ide Gagak dengan seksama. Idemu sangat cemerlang, Gagak. Kami sangat mengandalkanmu untuk melakukan rencana ini. Pokoknya, zebra harus kita kasih pelajaran. Zebra harus kita bikin kapok agar dia tidak lagi menjadi sombong. Semua hewan pun akhirnya membubarkan diri. Sebenarnya rencana apakah yang dimiliki oleh Gagak? Sementara itu, zebra sedang bersantai di bawah pohon. Sepertinya dia tidak terlalu ambil pusing dengan tantangannya terhadap kuda. Dia sudah sangat yakin akan memenangkannya. Ketika zebra sedang bersantai, tiba-tiba datanglah si burung Gagak. Hei, kamu burung dekil, kenapa datang ke sini? Hei, zebra, aku dengar kamu ada tantangan dengan kuda. Oh, tahu dari mana kamu? Soal itu gampang. Aku tahu hewan mana yang akan dibawa kuda. Hewan tersebut masih kalah cantik darimu. Tapi aku dengar kuda punya kenalan penyihir yang bisa merubah hewan tersebut jauh lebih cantik daripada kamu. Hah, kurang ajar si kuda. Dia mau main curang menggunakan penyihir. Hah? Katakan, hewan mana yang akan dibawa si kuda? Hah? Tenanglah zebra, kamu tidak perlu khawatir dan tidak perlu tahu hewan mana yang akan dibawa oleh kuda. Yang paling penting, aku punya ramuan khusus yang bisa membuatmu cantik. Sebentar. Kenapa kamu tiba-tiba mau membantuku? Aku dengan senang hati akan membantumu, namun dengan 2 syarat. Yaitu... Pertama, kamu tidak boleh mengejekku lagi. Kedua, kamu harus mengumumkan kepada seluruh hewan di hutan ini bahwa aku ini sahabat baikmu. Tentu saja, kamu melakukan itu setelah menang melawan kuda. Dan dipastikan dengan ramuan ajaibku, kecantikanmu semakin tidak terkalahkan. Mendengar ramuan ajaib yang dimiliki Gagak, zebra pun semakin gembira. Zebra membayangkan dirinya semakin cantik dari yang sekarang. Hei, jadi gimana? Syaratmu itu? Baiklah, karena aku ini hewan yang baik hati dan tidak sombong. Syaratmu kupenuhi. Sekarang, mana ramuan ajaibmu? Gagak kemudian menunjukkan sebuah botol kecil berisi ramuan kepada zebra. Tapi tunggu dulu. Kenapa Gagak memberikan ramuan tersebut kepada zebra? Apakah Gagak telah tega mengkhianati teman-temannya? Bagaimana cara menggunakannya? Gampang. Ramuan ajaib ini cukup dioleskan di tubuhmu. Tapi selama 2 hari kamu tidak boleh pergi ke mana-mana. Tidak boleh terkena sinar matahari. Nanti tepat kamu menemui kuda, dirimu akan berkali-kali lipat lebih cantik dari sekarang. Sangat gampang ternyata. Cepat, oleskan ke tubuhku. Gagak pun segera mengoleskan ramuan ajaibnya ke seluruh tubuh zebra. Mulai dari wajah, badan, hingga kaki dan ekornya. Ternyata cairan tersebut berwarna hitam. Tapi zebra tidak mengetahuinya. Tubuhnya justru menjadi belang-belang. Nah, udah beres. Ingat, selama 2 hari ini, kamu tidak boleh kemana-mana. Jangan sampai tubuhmu terkena sinar matahari, oke? Oh, oke Gagak. Kamu memang temanku yang paling baik. 2 hari kemudian, zebra pun datang ke pinggir sungai untuk memenuhi tantangannya kepada kuda. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hei kuda,
Di mana kamu? Cepat tunjukkan hewan mana yang katamu lebih cantik daripada aku. Tiba-tiba saja, kuda, burung gagak, kelinci, dan kura-kura keluar dari semak-semak. Ternyata mereka bersembunyi selama menunggu kedatangan zebra. Hei zebra, lihat ke air sungai itu. Kamu akan melihat hewan yang paling cantik di hutan ini. Sambil jengkel karena terkejut, zebra pun melongokkan kepalanya ke dalam air sungai. Tidak ada siapa-siapa kecuali bayangan wajahnya sendiri. Tiba-tiba, zebra merasa ada yang aneh. Zebra sepertinya tidak percaya apa yang dilihatnya. Hei gagak, kenapa tubuhku menjadi belang-belang begini? Hei zebra, kami sudah merencanakan untuk menjebakmu. Sekarang rasakan akibatnya. Itu ramuan ajaib khusus agar kulitmu menjadi belang-belang hitam. Semua hewan pun tertawa terbahak-bahak sambil melihat ke arah zebra. Kalian berisik sekali. Aku sedang istirahat. Hei, hewan apa itu? Kok jelek sekali? Baru kali ini aku melihatnya. Sejak itulah zebra yang tadi akan kecantikannya berubah menjadi hewan belang-belang. Semua hewan yang bertemu dengannya selalu tertawa.